Selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sekarang kita sharing-sharing ya tentang kolesterol gitu ya. Jadi kan banyak orang zaman sekarang itu melihat bahwa patokan kesehatan itu dinilai dari kolesterol gitu ya. Tapi ternyata dunia kesehatan ini sudah mulai berubah tentang kolesterol ya. Karena selama ini kolesterol itu selalu divonis sebagai penjahat lah untuk beragam penyakit gitu ya. Jadi jika Anda divonis kolesterol tinggi, biasanya kita kan mengundang beragam penyakit gitu ya, seperti penyakit jantung koroner, penyakit stroke ya, penyakit penyempitan pembuluh darah, itu karena penyebabnya dari kolesterol kita yang kelewat tinggi, akibatnya menyempit di pembuluh darah. Cuma kita harus mempelajari kenapa sih kolesterol itu bisa tinggi di dalam darah kita, di dalam sel-sel kita. Kan pertanyaan seperti itu ya. Sebenarnya kolesterol itu apa gitu ya. Jadi kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Karena kita juga tahu bahwa yang namanya lemak ya juga sebagai tempat untuk penyimpanan energi ya kan. Kemudian untuk pelindung sel itu juga dari kolesterol. Untuk pembentukan otak gitu ya, itu juga dari kolesterol. Terus ada lagi pelarut vitamin ya yang butuh kolesterol itu adalah vitamin A, D, E, dan K gitu ya. A, D, E, K, AD gitu ya. Tapi ada yang larut dalam minyak itu ADEK itu dibutuhkan kolesterol. Tapi ada vitamin yang tidak larut dalam minyak, contohnya vitamin B dan C. Jadi vitamin B dan C larutnya ada oleh air gitu ya. Jadi butuh sekali kan kolesterol itu karena butuh sebagai pelarut vitamin. Nah, karena lemak itu dibutuhkan juga untuk menjaga suhu tetap hangat, dibutuhkan juga untuk melindungi organ-organ, ya kan? Berarti lemak yang juga berhubungan dengan kolesterol itu ya sangat dibutuhkan gitu kan ya. Jadi betapa kita itu nggak mungkin hidup tanpa adanya kolesterol gitu ya. Karena kolesterol ini sebagai kendaraannya untuk mendistribusi lemak. Nah, Bapak-Bapak Ibu, karena kolesterol itu adalah bagian dari nutrisi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh sebab itu tubuh kita itu memproduksi kolesterol, Bapak Ibu. Jadi kolesterol itu bukan melulu dari makanan, tapi juga dari tubuh kita yang memproduksi kolesterol itu sendiri. Ya, dan kenyataannya sebagian besar itu jarang loh orang kekurangan kolesterol gitu ya. Kebanyakan ketinggian kolesterol atau hiperkolesterolemia. Dengan adanya kelebihan kolesterol inilah yang menyebabkan timbulnya plak di pembuluh darah. Nah, kalau banyak plak di pembuluh darah gitu ya, berupa lempeng-lempengan nempel di pembuluh darah, lalu datang lagi kalsium nyangkut di pembuluh darah kita yang tadinya lebar gitu ya, jalannya masih jalan raya protokol yang lebar, jadi sempit, jadi jalan kayak ganggang gitu ya, karena susah dilalui pembuluh darah. Itulah yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa pembuluh darah itu sebagai sarana bagi darah kita mengangkut oksigen, mengangkut nutrisi, mengangkut antibodi ke seluruh tubuh kita, ke seluruh organ-organ tubuh kita melalui jalannya pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darahnya banyak sumbatan, banyak rintangan, banyak ganjelan karena banyak lemak yang manifestasi sehingga jalannya menjadi sempit, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Dan lagi-lagi kolesterol yang dijadikan kambing hitam Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, karena lemak itu kita konsumsi makanan mengandung minyak, mengandung lemak gitu ya. Makanan itu diserapnya di mana Bapak Ibu? Di usus halus, betul ya. Jadi dari makanan yang kita konsumsi dihancurkan melalui mekanik oleh gigi kita, masuk ke esofagus atau kerongkongan, masuk ke dalam lambung, lalu di usus halus diserap. Nah, masalahnya lemak ini bisa masuk ke pembuluh darah itu butuh kendaraan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kendaraan kita berupa cairan. Cairan identik dengan air, sedangkan lemak itu identik dengan minyak. Jadi nggak bisa diangkut dengan cairan. Butuh apa? Alat angkut, butuh kendaraan. Nah, kendaraannya itulah yang disebut lipoprotein ya. Lipoprotein itulah yang biasanya diasumsikan dengan kolesterol gitu ya. Jadi alat angkut lemak itu namanya LDL, FLDL, HDL itu semua adalah alat angkut lemak dalam tubuh kita biar bisa diedarkan gitu ya. Nah, oleh sebab itu muncullah sebuah konsep di mana ada yang namanya lemak baik, HDL, High Density Lipoprotein. Kenapa disebut lemak baik? Karena lipoprotein
artinya proteinnya banyak Bapak Ibu, karena high density, kepadatan proteinnya tinggi. Makanya disebut high density lipoprotein, ya, itu disebut lemak baik gitu ya. Tapi ada juga yang disebut LDL, low density lipoprotein. Jadi lemak yang kadar kepadatan proteinnya rendah. Karena rendah itu banyak yang mengasumsikan lemak jahat karena dia menimbulkan plak di pembuluh darah. Karena menimbulkan plak di pembuluh darah, disebut aterogenik. Lama-lama plak itu makin menebal, nyangkutlah kalsium, makin mengeras, teroksidasi. Jadi pembuluh darah kita yang tadinya lancar jadi sempit, lama-lama mengeras karena teroksidasi, jadi pengerasan pembuluh darah. Jadilah penyakit yang disebut silent killer, ya. Ada penyumbatan di jantung jadi jantung koroner, penyumbatan di otak jadi stroke, ya. Dan penyumbatan dimanapun bisa menjadikan kerusakan sistem organ, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting ini yang mesti kita ketahui ya, kenapa tubuh kita itu banyak lemak LDL-nya, yang orang bilang lemak jahat lah, karena kandungan lipoproteinnya rendah. Sedangkan lemak baiknya, HDL-nya kok rendah, lemak baiknya, tapi lemak jahatnya yang tinggi, itu yang repot Bapak Ibu. Jadi yang berbahaya itu kalau lemak LDL-nya tinggi, lemak baiknya itu rendah. Nah, pertanyaannya, fungsinya apa sih yang difungsi dari LDL sama HDL? Kolesterol LDL ini nggak jahat-jahat banget Bapak Ibu, jadi dibutuhkan juga oleh tubuh ya. Jadi LDL ini lemak yang kadar kolesterol LDL ini yang lipoproteinnya rendah ini kan ringan karena kepadatannya rendah gitu ya. Biasanya dari liver diproduksi diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, diedarkan ke seluruh tubuh kita untuk apa? Di antaranya membentuk vitamin D. Kira-kira Bapak Ibu vitamin D penting nggak? Penting ya. Nah, tapi masalahnya adalah jikalau di dalam tubuh kita itu banyak sekali terjadi inflamasi, peradangan, yang fungsinya menutup peradangan atau menutup luka dari peradangan itu apa? LDL, Bapak Ibu. Jadi, kalau LDL dalam tubuh darah kita itu tinggi, disebabkan berarti banyak peradangan di dalam tubuh, ya. Lalu setelah peradangan ini ditutup oleh LDL dan peradangan ini redam, tugas HDL ini mengangkut kembali kelebihan kolesterol itu ke dalam, dibawa lagi ke aliran darah kita, dibawa kemana? Ke liver. Jadi tugasnya HDL atau lemak baik ini mengangkut kelebihan kolesterol, termasuk LDL yang tadinya sudah nempel-nempel untuk menutup atau meredam inflamasi, diangkut lagi dibawa ke liver. Cuma pertanyaannya adalah, kenapa LDL diproduksi oleh liver kita? Karena banyak peradangan di dalam tubuh kita. Lalu kalau HDL-nya banyak, dia akan mengangkut semua sampah-sampah kolesterol yang menyebabkan yang ada dalam darah, yang juga menutup luka di peradangan dalam pembuluh darah, dibawa lagi, diangkut ke dalam liver. Jadi HDL ini adalah, kalau saya bilang sih seperti apa ya, kendaraan yang mengangkut sampah kolesterol yang berlebih, dibawa ke liver, oleh liver nanti diproses untuk dipecah agar bisa dibuang di feses gitu ya, jadi feses dibuang. Nah, oleh sebab itu penyebab kita LDL, lemak jahat itu yang disebut lemak jahat itu banyak dalam tubuh kita, penyebab utamanya karena banyak apa? Banyak peradangan di dalam tubuh kita. Kenapa banyak peradangan? Ya bisa jadi karena faktor stres. Jadi orang yang stres itu menyebabkan apa Bapak Ibu? Peradangan di sel-sel kita, di pembuluh darah kita, di organ kita, akibatnya lemak kolesterol LDL itu diproduksi oleh liver untuk menutup peradangan tersebut, ya. Lalu setelah ditutup udah sembuh, datanglah HDL ngangkutin sampah-sampah LDL dibawa ke liver, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari stres ya meningkatkan hormon kortisol, akibatnya timbul peradangan. Bisa juga karena pola makan kita yang tinggi gula, kebanyakan garam, kebanyakan pengawet, kebanyakan pemanis buatan, banyak zat kimia lainnya, pengental, pengemulsi. Itu kan membuat inflamasi di dalam organ kita ya, pencernaan kita, banyak sampahnya, jadi timbul inflamasi, LDL diproduksi lebih oleh liver. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kadar LDL kita tinggi Bapak Ibu. Nah, karena LDL diproduksinya banyak, tukang sampahnya HDL untuk mengangkut kembali ke livernya sedikit, ya. Akibatnya apa? Plak ini menempel di pembuluh darah, lama-lama plaknya makin lama makin tebal karena tidak sempat dibawa kembali ke liver untuk didaur ulang.
Nah, karena makin numpuk LDL di pembuluh darah karena tidak sempat dibawa ke liver lagi karena HDL-nya sudah sedikit, tukang sampahnya. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya plak ini lama-lama teroksidasi, apalagi terlapisi sama kalsium yang lewat. Jadi pembuluh darah kita yang tadinya lentur, jadi menebal, mengeras. Nah, Bapak Ibu, kalau kita anggap ini pembuluh darah kita adalah selang, kalau tiba-tiba dia mengeras, tidak lentur lagi, pasti tekanan darahnya menjadi tinggi. Otomatis bisa menyebabkan penyakit hipertensi. Ya. Kemudian juga jika terjadi pengerasan pembuluh darah di seluruh tubuh kita, sudah tidak lentur lagi, yang disebut aterosklerosis, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Apalagi kalau sempalan dari LDL ini ke bawah tekanan aliran darah, sumbatan ini lepas dibawa ke jantung, nyangkut di jantung, terjadi penyempitan pembuluh darah di jantung, jadi penyakit jantung koroner yang berbahaya lagi kalau sampai ke otak, jadi stroke ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya kolesterol itu dibutuhkan tubuh kita, dan kolesterol itu membentuk alat angkutnya namanya LDL dan HDL. LDL itu diproduksi di hati ya, walaupun juga bagian besar dari makanan. Tugasnya untuk apa? Menutup peradangan inflamasi di jaringan tubuh kita. Lalu setelah menutup inflamasi dibawa oleh lemak baik ke liver untuk didaur ulang ya. Jadi Bapak Ibu, selain LDL ada lagi FLDR, very low density lipoprotein. Kolesterol yang kadar lipoproteinnya sangat rendah. Nah, ini biasanya akan menjadi trigliserida di dalam darah ya, dan bisa berubah menjadi LDL ya. Jadi very low density lipoprotein inilah yang menyebabkan timbulnya LDL makin banyak, timbulnya plak makin banyak, dan timbulnya trigliserida. Nah, Bapak Ibu, bagi mereka yang kekurangan antioksidan di dalam tubuhnya, Bapak Ibu, karena banyak sekali sel perusak namanya scavenger yang menyebabkan peradangan. Nah, akibatnya LDL diproduksi lebih. Jadi fungsinya antioksidan itu sebenarnya mencegah terjadinya peradangan akibat ada sel-sel perusak dalam tubuh kita yang namanya scavenger. Nah, dengan antioksidan itu Bapak Ibu, fungsinya untuk apa? Meredam terbentuknya LDL, diproduksi lebih dari kolesterol karena banyaknya peradangan. Jadi Bapak Ibu, kita butuh konsumsi makan makanan yang sehat, yang kaya dengan antioksidan. Jadi kalau Bapak Ibu udah terpola makannya banyak sayur-sayur, buah-buahan segar yang kaya dengan antioksidan, itu biasanya sel-sel perusak atau scavenger itu bisa diredam sehingga tidak ada inflamasi di organ dan di jaringan dan di pembuluh darah, sehingga liver tidak memproduksi LDL untuk mengatasi peradangan tersebut. Karena begitu ada peradangan, ditutup itu peradangannya agar tidak terjadi trombus oleh LDL ya. Biar sembuh gitu ya, kayak plester lah. Tapi kan ini kalau udah ditutup sembuh, LDL ini mesti diangkut kembali ke liver, yang ngangkut lemak baik. Makanya sebenarnya ilmu teori tentang kolesterol yang bisa menyebabkan penyakit itu ada rumusnya Bapak Ibu. Ada rasionya 3:1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat kolesterol baiknya itu bagiannya 1, kolesterol jahatnya itu 3. Ya, sebenarnya saya nggak bisa sebut LDL ini jahat juga, karena kan dia meredam inflamasi. Cuma jadi jahat kalau kelebihan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi 3:1. Jadi LDL-nya 3, lemak baiknya HDL-nya 1. Andai kata saya punya kadar kolesterol total misalnya 200 Bapak Ibu. Nah, kalau 200 kira-kira lemak baiknya harusnya saya berapa? Ya minimal 65 Bapak Ibu ya. Selebihnya 135 adalah lemak LDL. Jadi lemak baik saya mesti 65 gitu ya. Jadi yang paling penting itu Bapak Ibu bukan masalah kadar kolesterol saya 200, kadar kolesterol saya 250, kadar kolesterol saya 300 gitu ya. Yang paling penting itu adalah perbandingan antara LDL dan HDL. Itu yang paling penting Bapak Ibu, bukan sekedar LDL sekian-sekian gitu ya. Jadi kalau saya punya parameter gitu ya, kelebihan lah orang bilang, Pak, saya punya kadar kolesterol saya di atas normal, berapa misalnya? 250 gitu ya, 250 miligram per desiliter. Cuma hasil lab ternyata saya punya kadar kolesterol itu lemak baiknya HDL-nya 90. Sisanya lemak LDL-nya 160.
itu bagus, tidak akan menyebabkan penyakit berbahaya gitu ya. Tidak bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ataupun stroke atau penyempitan pembuluh darah lainnya karena komposisinya 1:3, walaupun kolesterolnya di atas rata-rata, di atas normal gitu ya. Tapi kalau saya punya kadar kolesterol itu rendah, misalnya 100 mg per desiliter, tapi ternyata kolesterol baik saya cuma 20, kolesterol jahatnya 130, nah itu berbahaya Bapak Ibu, karena komposisi lebih penting daripada total kolesterol. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paling penting itu komposisi HDL dan LDL dibandingkan kolesterol total. Karena banyak penelitian terbaru Bapak Ibu, bahwa kalau kita itu punya kadar kolesterol terlampau rendah juga, itu tidak bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kolesterol itu kan dibutuhkan untuk pembentukan hormon, ya kan? Kemudian juga untuk pelindung sel, juga untuk membentuk otak, juga bagus untuk pelarut ADEK, vitamin gitu ya, untuk lemak gitu ya, pengangkut lemak itu kan butuh sekali kolesterol. Dan itu adalah nutrisi esensial. Kalau kerendahan Bapak Ibu, itu juga nggak bagus. Ini penelitian di Amerika bagi mereka yang kadar kolesterolnya itu rendah, itu bisa kena penyakit demensia Bapak Ibu. Ada yang tahu ya demensia? Demensia itu penyakit kepikunan ya. Lupa ingatan, lama-lama makin pikun gitu ya. Kenapa? Ternyata kadar kolesterolnya kerendahan Bapak Ibu. Oke. Jadi yang paling penting proporsional ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut hal-hal yang penting. Nah, karena memang sebagian besar kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita, yaitu dari liver ya yang produksi kolesterol. Tapi ternyata 30% itu dari pola makan Bapak Ibu. Karena ada makanan yang mengandung asam lemak jahat. Ini sebenarnya makanan-makanan ini yang menyebabkan kadar LDL kita itu meningkat drastis dan kadar lemak baik kita menurun drastis. Jadi ini yang mesti dihindari Bapak Ibu ya. Jadi ada makanan seperti apa Bapak Ibu? Ya makan jeroan lah yang menyebabkan kadar kolesterol kita meningkat. Otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, terus kulit gitu ya. Itu kadar yang enak-enak semua itu yang itu pasti kolesterolnya LDL-nya banyak, santan LDL-nya banyak Bapak Ibu. Ya, kalau kita konsumsi kuning telur itu juga kadar kolesterol LDL-nya, pencetus kolesterol jahatnya banyak ya. Tapi kalau putih telurnya aman ya. Jadi kadar kolesterolnya relatif aman dibandingkan kuning telurnya. Tapi dari semua kolesterol itu yang menyebabkan kolesterol itu komposisinya menjadi buruk Bapak Ibu adalah konsumsi makanan asam lemak trans Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu asam lemak trans ini? Ini namanya trans fat Bapak Ibu, dan trans fat itu udah dilarang di Amerika karena apa? Karena ini menyebabkan pencetus penyakit silent killer, penyakit stroke, penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit macam-macam lah ya yang berhubungan dengan peredaran darah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nah, trans fat ini Bapak Ibu dibentuk dari minyak sayur yang dihidrogenasi menjadi padat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kalau minyak sayur yang dihidrogenasi apa? Margarin Bapak Ibu ya. Siapa yang di sini masih doyan margarin Bapak Ibu? Semua makanan kalau diproses pakai margarin itu menjadi crispy, kriuk-kriuk, renyah, awet gitu ya. Makan martabak, margarinnya tebel gitu ya. Nah itu meningkatkan apa? Komposisi kolesterol kita menjadi rusak. Karena lemak trans fat itu Bapak Ibu, itu menekan lemak baik. Jadi HDL-nya dibikin serendah mungkin. Tapi lemak jahatnya dibikin setinggi mungkin. Jadi komposisinya rusak. Padahal komposisi yang benar adalah 3:1. Lemak LDL-nya 3. Lemak baiknya 1. Jadi kalau komposisi saya punya kadar kolesterol 200, saya punya lemak baiknya 70, itu acungin jempol sampai 3 kalau saya punya. Tapi cuma 2 punyanya Bapak Ibu ya. Jadi sisanya berapa? 130 lemak LDL-nya. Jadi yang paling penting apa? Komposisi. Nah kalau kita konsumsi trans fat ini yang adalah makanan margarin yang minyak sayur dihidrogenasi ini Bapak Ibu, trans fat Bapak Ibu, itu nanti lemak baik kita itu ditekan jadi rendah, tapi lemak jahat kita LDL-nya jadi tinggi. Oleh sebab itu orang yang kebanyakan konsumsi makanan yang semua serba mengandung minyak sayur yang dihidrogenasi, walaupun makanannya enak Bapak Ibu, itu pasti pencetus jantung koroner, pencetus stroke, pencetus
diabetes tipe 2, ya, pencetus penyakit gagal ginjal dan turunan-turunannya. Karena kalau udah kena penyakit diabetes tipe 2 itu dia temannya banyak sekali Bapak Ibu. Itu karena konsumsi trans fat Bapak Ibu ya. Tapi zaman sekarang apalagi kalau kita konsumsi makanan di kafe-kafe, makanan tiap saji, makanan di pinggir jalan, itu semuanya kebanyakan trans fat ya. Sedangkan kalau di luar negeri sana, di Eropa, di Amerika, trans fat itu udah masuk, dilarang ada trans fat. Jadi trans fatnya kadarnya mesti 0 gitu ya. Tapi karena kadarnya 0, ditulisnya 0, padahal itu 0,9 Bapak Ibu. Jadi sama juga bohong gitu ya. Nah inilah yang menyebabkan penyakit metabolic disorder Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kita konsumsi makanan yang dari karbohidrat. Kita makan nasi, bihun, kentang, ubi, singkong. Itu zat sampahnya akan diproses tubuh menjadi trigliserida ya. Lemak darah. Nah, trigliserida itu juga tidak boleh tinggi Bapak Ibu. Karena kalau kolesterol trigliserida tinggi nanti lama-lama bisa berubah menjadi lemak jahat juga LDL ya. Jadi Bapak Ibu kita kembali lagi ke parameter secara medis ya Bapak Ibu ya. Yang normal, yang batas dan tinggi gitu ya. Jadi kalau kita punya kolesterol total itu normalnya kalau bisa di bawah 200 mg per desiliter. Batas toleransinya 200 sampai 240. Sampai 250 juga is oke gitu ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu komposisi. Kalau 250 berarti dibagi 3 berapa itu? 250 bagi 3. 90 lah ya, 85 misalnya. Lemak baiknya 85, sisanya lemak LDL gitu ya. Tapi kalau 300, kalau bisa lemak baiknya 100, sisanya 200. Walaupun ada yang bilang kalau 300 itu sudah hiperkolesterolemia. Tapi kalau lemak baiknya komposisinya masih bagus, masih optimal, tidak mencetus penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita punya kadar LDL-nya itu tinggi, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita punya lemak baiknya lebih optimal dibandingkan lemak jahatnya LDL. Dan komposisinya saya ulang lagi 3:1. Jadi kalau Anda cek, wah kolesterol saya 180, jangan senang dulu walaupun kadarnya normal. Kenapa 180 tapi lemak baiknya cuma 50 lah, nggak sesuai karena mesti 1:3. Kalau 180 berarti lemak baiknya kalau dibagi 3 minimal 60. Cukur-cukur di atas 60, jadi 70 gitu ya. Nah itu baru aman gitu ya. Lemak baiknya 180 tapi lemak baiknya HDL-nya cuma 10 ya itu besok udah kena penyakit berbahaya Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah komposisi gitu ya. Nah, jadi saya ulang kembali bahwa kolesterol itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri, diproduksi oleh liver ya. Jadi liver lah yang produksi LDL, liver lah yang produksi HDL. Dan kenapa LDL itu tercipta oleh liver? Karena kalau tubuh kita banyak inflamasi, banyak peradangan, butuh peredam. Peredamnya itu adalah kolesterol LDL yang orang bilang sebut kolesterol jahat. Padahal dia nggak jahat-jahat amat, karena dia meredam LDL jikalau ada inflamasi di sel-sel tubuh kita. Tapi kalau kebanyakan inflamasinya Bapak Ibu, otomatis nanti liver produksi LDL-nya banyak sekali. Yang bermasalah kalau lemak baiknya HDL diproduksi kurang. Karena lemak baik itu nanti yang membawa kelebihan kolesterol yang sudah nyangkut di jaringan, nyangkut di pembuluh darah, dibawa ke liver kembali untuk didaur ulang gitu ya. Jadi HDL ini tukang sampah deh, ngangkutin kolesterol yang berlebih yang udah nggak berguna gitu ya, mau FLDL, mau LDL itu dibawa kembali ke liver untuk didaur ulang, bisa dibongkar, dibuang melalui saluran feses atau usus besar gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita jarang sekali terjadi peradangan di seluruh tubuh kita, liver nggak akan memproduksi LDL berlebih, normal-normal saja gitu ya. Tapi yang diproduksi akibatnya punya keseimbangan kolesterol baiknya dengan kolesterol LDL-nya seimbang. Karena segala sesuatu itu dalam tubuh kita mesti homeostatis, mesti dalam kondisi seimbang gitu ya. Tadi saya ceritakan kolesterol LDL-nya mesti 1:3 gitu ya. Jadi Bapak Ibu, karena kolesterol itu diproduksi tubuh 75% dari tubuh kita, tapi kenapa kita punya keseimbangan kolesterol itu buruk komposisinya gitu ya? Itu karena ternyata pola makan kita yang banyak mengandung kolesterol LDL itu walaupun 25%. Oke, karena orang bilang konsumsi makanan itu menyumbang kolesterol LDL itu cuma 25% misalnya ya.
Saya konsumsi babat, paru-paru, ya apalagi tuh otak yang paling banyak LDL-nya, kuning telur yang enak-enak deh ya. Santan-santanan itu kan cuma 25%. Betul, cuma 25%. Tapi pola makan itu Bapak Ibu, apalagi tambah gulanya ketinggian, pengawetnya, penyedapnya berlebihan, itu akan menyebabkan inflamasi di seluruh jaringan tubuh kita dan pembuluh darah kita. Kalau inflamasi, tubuh kita mau nggak mau memproduksi LDL untuk meredam inflamasi. Nah, kalau LDL diproduksi lebih, nyangkut deh di mana-mana, nyangkut di pembuluh darah, jadi plak ya. Nah, dia nyangkut di plak. Plak ini makin lama makin tebal, teroksidasi jadi mengeras, jadi pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, akibatnya hipertensi, lama-lama bisa lari ke jantung, bisa lari ke stroke, Bapak Ibu. Jadi pola makan itu hindarilah pola makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Dan yang paling berbahaya dari semua kolesterol itu adalah trans fat, minyak sayur yang dihidrogenasi. Minyak sayur itu dihidrogenasi menjadi padat, jadi nganternya untuk distribusi gampang Bapak Ibu. Sekarang kita bisa bayangkan Bapak Ibu, suatu minyak ya yang namanya trans fat ini atau margarin Bapak Ibu, di suhu ruangan aja tidak larut. Gimana masuk dalam tubuh kita bisa larut? Pasti kan menyebabkan apa? Inflamasi Bapak Ibu. Jadi yang paling bagus apa? Butter Bapak Ibu dibandingkan trans fat. Tapi kan butter lebih mahal ya dibandingkan dengan minyak sayur yang dihidrogenasi atau margarin Bapak Ibu ya. Sebab itu kita kembali belajar lagi tentang kolesterol itu kalau bisa 200 mg per desiliter ya. Kurang juga boleh ya, tapi jangan kelewat rendah. Kalau lewat rendah dari 130 mg per desiliter, tubuh kita kekurangan kolesterol, padahal kolesterol adalah nutrisi esensial yang dibutuhkan juga untuk pembentukan vitamin A, D, E, dan K. Untuk vitamin D itu paling penting pakai kolesterol itu ya. Kemudian juga untuk selaput dinding sel, selaput otak, untuk pelindung saraf atau neuro ya, juga sebagai untuk cadangan energi, juga sebagai pelindung organ-organ, itu semuanya dari lemak dan kolesterol. Jadi kalau kekurangan juga tidak baik gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya memberi gambaran gitu ya, jikalau saya punya kolesterol itu 130, digaransi kekurangan kolesterol itu kerendahan juga menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan penyakit hipertensi. Karena apa? Karena kekurangan untuk pembentukan hormon dan sebagainya. Tapi kelebihan hiperkolesterolemia itu tidak boleh juga Bapak Ibu ya. Tapi dari semua itu yang paling penting bukan sekedar kekurangan atau kelebihan adalah komposisi 3:1. Jadi kalau kita pergi ke laboratorium, kita cek kolesterolnya berapa? 250 misalnya, ya kan? Lihat dulu komposisinya. Dari 250 lemak baiknya 90 misalnya. Sisanya lemak jahatnya 160. Oh, ini masih sesuai dengan komposisi 3:1 karena lemak baiknya 90, lemak LDL-nya 160, totalnya 250. Enggak masalah, masih aman ya. Daripada kolesterol totalnya di bawah normal, misalnya 180, tapi kolesterol baiknya cuma 50. Sisanya kolesterol jahat 140, tidak seimbang komposisinya, itu malah buruk gitu ya. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak peduli dengan total kolesterol dan komposisi kolesterol, itu akan menyebabkan proses terjadinya aterogenesis karena plak-plak di pembuluh darah kita itu yang nyangkut di dinding pembuluh darah kita karena banyak kolesterol, LDL ya. Lama-lama dia teroksidasi, mengeras, apalagi lewat kalsium ikut-ikut menyumbang pengerasan pembuluh darah, jadilah pengerasan pembuluh darah aterogenesis. Jika pembuluh darah kita sudah tidak lentur, tekanan darah kita otomatis juga jadi tinggi. Belum lagi kalau tiba-tiba plak ini tiba-tiba lepas dari pembuluh darah bagian manapun, ternyata dibawa ke pembuluh darah yang halus. Pembuluh darah yang halus itu bisa di jantung, bisa di otak, akibat kena serangan jantung koroner, dan bisa juga ke stroke gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita mencegah penyakit akibat dari kolesterol ini. Kenapa? Karena kolesterol ini bukan penyakit Bapak Ibu ya. Penyakitnya adalah penyebab dari kelebihan kolesterol atau kekurangan kolesterol atau komposisinya tidak seimbang Bapak Ibu ya. Jadi yang kita khawatirkan apa Bapak Ibu? Penyakit jantung koroner ya. Kemarin itu kita juga berduka, saya punya artis zaman saya ya, itu mungkin udah tahu juga ya. Tiba-tiba kena penyakit sudden death ya. Sudden death itu biasanya penyebabnya apa Bapak Ibu? Ya jantung koroner Bapak Ibu. Dan sebenarnya Bapak Ibu,
kita itu kena penyakit tidak tiba-tiba, tidak ada seseorang kena penyakit itu tiba-tiba. Tapi kebanyakan orang sudah dikasih sinyal, orang itu tidak peka ataupun bodoh amat gitu ya. Jadi kalau kita udah punya masalah itu udah sering capek, detak jantung kita tiba-tiba kadang-kadang berdetak nggak beraturan, ataupun nyeri-nyeri di dada sebelah kiri, nyit-nyit gitu ya, udah ada ciri-ciri gitu ya, atau tiba-tiba kita kadang-kadang ngeblank gitu ya, kan banyak tubuh kita udah kasih sinyal beragam, suka sakit kepala, kita cari solusi yang instan gitu ya. Nah solusi yang instan itu ada seorang MC yang sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal sekali. Dia udah dikasih sinyal berkali-kali sering sakit kepala, dia konsumsi obat peredam nyeri ya atau anti nyeri ya. Obat sakit kepala kan banyak mereknya di luar sana ya, yang kandungannya paracetamol ataupun aspirin. Sakit kepala, aspirin, paracetamol. Karena dianggap, alah saya tiap hari juga sakit kepala. Padahal itu gejala penyakit yang ujung-ujungnya tiba-tiba kena penyakit stroke. Stroke-nya hemorrhagic stroke, pecah pembuluh darah. Akibatnya apa? Terjadi invalid karena bagian otaknya ada yang sudah terjadi kematian di sel-sel otaknya. Udah nggak bisa normal lagi Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang itu kena penyakit, tubuh kita itu udah berbicara dengan kita, udah kasih sinyal gitu ya. Kitanya aja yang bandel, kita aja nggak care, kita aja nggak peduli. Bahkan tubuh kita kalau perlu udah kelelahan kronis, cari di luar sana suplemen-suplemen yang katanya untuk apa namanya stamina, ya kan banyak tuh di toserba gitu ya, yang mengandung inositol, mengandung apa namanya kafein, ya itu akibatnya tiba-tiba gagal ginjal, stroke dan sebagainya karena kita memperbudak diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita juga harus care dengan tubuh kita harus mengerti bahwa tubuh kita itu berbicara kepada kita kalau kita udah punya masalah, baik masalahnya ada nyeri-nyeri, ada sakit kepala, ada pundak kita pegel-pegel, udah mengeras, kita punya itu kaku-kaku, ya ini pasti ada kolesterol kah, ada asam urat kah, ada kekentalan darah kah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita harus peduli dengan tubuh kita. Pada saat tubuh kita kasih sinyal, kasih alarm, kita nggak boleh cuek, apalagi cari jalan pintas dengan obat-obatan warung untuk meredam rasa tidak nyamannya, padahal itu adalah sinyal Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, agar kita tidak kena penyakit seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kita punya pembuluh darah itu harus bebas dari sumbatan Bapak Ibu. Nah caranya bebas dari sumbatan, pembuluh darah kita itu mesti lentur. Kemudian pembuluh darah kita itu mesti mampu meningkatkan komposisi dari lemak baiknya, ya, kolesterol baiknya untuk mengangkut lemak-lemak jahatnya, dan moga-moga tubuh kita itu juga mampu lagi untuk membuat keseimbangan komposisi lemak LDL dengan HDL itu menjadi komposisi yang seimbang, gitu ya. Nah, sehingga kita terhindar Bapak Ibu dari risiko dari penyakit jantung koroner ya. Jadi penyakit jantung koroner itu memang kalau udah ada nyeri-nyeri di dada sebelah kiri ya, bahkan nyeri-nyeri ini kadang-kadang timbul nanti hilang ya. Nanti berapa waktu lagi, besoknya atau 2 hari kemudian nyeri-nyeri lagi, nanti hilang ya. Kemudian kadang-kadang kayak sering kayak masuk angin gitu ya, padahal itu udah ciri-ciri ada penyempitan pembuluh darah gitu ya. Kita cuma kita kalau nggak tahu ya cuma dikerok atau apa segala macam, padahal jantungnya sudah masalah, ada penyempitan Bapak Ibu. Nah bagi mereka yang sudah cek ya, udah cek ke lab, kemudian di kateter gitu ya, begitu di kateter ternyata ada penyempitan di pembuluh darah jantung Bapak Ibu. Nah biasanya kalau secara medis ada penyempitan pembuluh darah jantung, biar jantungnya itu tidak menutup ada sumbatan, biasanya dipasang ring setelah diketahui ada sumbatan di situ setelah dikateter ya. Nah, di balun lah istilahnya. Nah, Bapak Ibu, kita harus khawatir kalau kita sudah divonis harus dibalun, Bapak Ibu. Kenapa? Pada saat jantung kita itu dilihat secara kateter ada yang sumbatannya 80%, 70%, 40%, 30%. Pasti yang dipasang ring itu yang 80%, ya. Padahal sekitarnya itu sebentar lagi juga 80%, karena sekitarnya itu mungkin 50%. Sekitarnya lagi 40%. Artinya kebanyakan orang yang sudah pasang ring itu, berapa tahun kemudian pasang ring kedua, berapa tahun kemudian pasang ring ketiga, berapa tahun kemudian pasang ring keempat gitu ya. Kalau Bapak Ibu uangnya banyak sih nggak masalah, tapi itu pun pasang ring tidak menyelesaikan masalah juga gitu ya. Karena banyak orang yang sudah pasang ring, kualitas kesehatan dan kualitas hidupnya itu terbatas Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk menghindari hal tersebut Bapak Ibu, apalagi penyakit stroke.
ada orang yang udah tubuhnya kasih sinyal gitu ya, bahwa kita itu bisa kena stroke ringan, namanya transient ischemic attack. Pada saat dia mau ngomong, tiba-tiba keluh lidahnya, ataupun ngomong tiba-tiba cadel. Nah itu sebenarnya udah kena sinyal stroke ringan Bapak Ibu. Tapi habis beberapa menit kemudian normal lagi, atau berapa detik normal lagi. Nah itu akan menuju ke stroke yang lebih berat lagi nantinya. Atau tiba-tiba kita punya muka mencong sebelah berapa menit, tiba-tiba normal kembali. Ataupun tangan kita tiba-tiba mau diangkat ke atas berat sekali, ataupun kaki kita mau buat melangkah berat sekali beberapa saat, tapi berapa menit kemudian normal lagi. Karena normal lagi kita nganggap, ah ini paling asam urat, ah ini paling cuma kecapean, ah ini paling cuma apa. Kita istilah kata memberi alasan tubuh kita bahwa ini bukan apa-apa. Padahal itu gejala stroke Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah seperti itu Bapak Ibu, apalagi tiba-tiba ada yang blank sesaat gitu ya, kayak gelap beberapa detik, nanti terang lagi, itu udah gejala stroke ringan Bapak Ibu. Namanya transient ischemic attack. Kita mesti segera cari solusi Bapak Ibu kalau demikian. Karena tubuh kita udah kasih sinyal. Jangan sampai kita kena serangan stroke. Stroke-nya bukan transient ischemic attack lagi, tapi hemorrhagic stroke, yaitu pecah pembuluh darah di otak Bapak Ibu. Ada yang pecah pendarahannya di subarachnoid, di apa namanya lapisan selaput otaknya, ada di dalam selaput otaknya, atau di bagian otak sebelah kiri, sebelah kanan, itu menyebabkan apa Ibu? Kelumpuhan Bapak Ibu ya. Padahal tubuh udah kasih sinyal, ini yang mesti kita hindari. Jadi Bapak Ibu, untuk sekali lagi, agar kita itu mengetahui bahwa kita itu dalam kondisi optimal atau tidak, sebaiknya kita sering cek kondisi kualitas kesehatan kita, diantaranya kadar kolesterol, ataupun kadar asam urat, ataupun tekanan darah ya. Karena hari ini saya bahas tentang kolesterol, ya kita juga bahas tentang kolesterol. Nah, kolesterol itu yang paling penting bukan sekedar dilihat dari total kolesterolnya, tapi yang paling penting komposisinya gitu ya. Jadi HDL-nya itu sepertiga dari total gitu ya. Nah, apalagi yang udah penyakit jantung ya, udah kena penyakit jantung, udah kena penyakit stroke, itu mesti sering tes kondisi kekentalan darah, kondisi kolesterol. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kena serangan berikutnya ya. Termasuk trigliserida Bapak Ibu. Karena trigliserida itu kalau dalam darah itu ditimbun di jaringan lemak di bawah kulit, juga bisa menyebabkan peradangan di pankreas, disebut pankreatitis gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu sekilas tentang kolesterol ya. Lalu bagaimana caranya agar saya punya kondisi tubuh itu sehat, bugar, awet muda di berapapun usia Bapak Ibu. Nah, untuk meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan kebugaran tubuh kita sampai ke tingkat seluler Bapak Ibu, sel-sel kita, tubuh kita itu butuh bahan baku. Bahan bakunya itu adalah nutrisi ataupun makanan. Dan makanan yang paling baik itu bagi tubuh kita itu termasuk makanan mikro, nutrisi mikro, yaitu antioksidan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin sharing tentang terazen Bapak Ibu ya. Jadi terazen ini adalah saripati buah-buahan yang teruji secara empirik ribuan tahun, punya efek terapeutik. Terapeutik artinya untuk mengobati ya. Cuma bedanya adalah kalau kita mengobati melalui jalur nutrisi ya, yang sekarang zaman modern itu sudah berkembang jadi nutraceutical ya, kalau obat-obatan pharmaceutical. Nah, nutraceutical itu dia kadang-kadang memperbaiki fungsi tubuh kita itu sampai ke sumbernya ya. Jadi sumber penyakit itu bukan gejala penyakitnya tapi sumbernya, karena gejala itu cuma sinyal. Sumber penyakitnya diperbaiki, artinya apa? Tubuh kita terdiri dari organ. Organ kalau dipecah lagi terdiri dari sel-sel. Jika sel-sel diberi makanan yang kadar antioksidannya tinggi, itu mampu membuat sel-sel kita membongkar semua sampah-sampah di dalam seluler, sehingga sel-sel kita itu bisa kembali berinteraksi dengan normal gitu ya. Kemudian sel-sel kita juga mampu meregenerasi dengan baik dan optimal, dan sampai ke posisi homeostatisnya, akibatnya kita bisa sehat Bapak Ibu. Nah, terazen ini kebetulan kandungannya daripada saripati buah-buahan yang diekstrak dingin Bapak Ibu. Kenapa harus diekstrak dingin? Karena ekstrak dingin itu fungsinya adalah menghasilkan zat enzim eksogen ya. Enzim eksogen itu fungsinya memperbaiki semua metabolisme sampai ke metabolisme tingkat seluler ya. Jadi kalau sampai ke metabolisme tingkat seluler, otomatis itu sangat efektif sekali membuat sel-sel kita itu mampu meregenerasi sel ya. Jadi kalau kita konsumsi terazen rutin Bapak Ibu,
Bagi mereka yang sudah punya masalah penyakit sudah kronis, kita konsumsi rutin, sama saja kita memberi bahan baku kepada tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena jujur saja ya, dokter terbaik itu sebenarnya adalah tubuh kita, karena tubuh kita punya kecerdasan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tapi tubuh kita itu butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah makanan yang bergizi. Bahan makanan bergizi bukan sekedar makanan bergizi yang makro, termasuk makanan bergizi yang mikro. Dan hindari semua makanan yang menyebabkan inflamasi sampai ke tingkat seluler ya. Dan terasen ini karena kadar antioksidannya sangat tinggi. Kenapa? Karena diproses dengan ekstraksi ganda 2 kali Bapak Ibu dengan ekstraksi dingin. Dan ini teknologi Jepang, ekstraksinya ini dipatenkan di Jepang. Jadi kalau ada orang yang bilang ini teknologi ekstraksinya ada lagi yang bisa bikin seperti ini. Karena udah dipatenkan, nggak mungkin ada yang bisa serupa Bapak Ibu. Karena paten ekstraksi dingin berganda ini hanya milik dari Terazen Bapak Ibu. Jadi produk ini sebenarnya unik Bapak Ibu ya. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah tekanan darahnya susah dikontrol, punya kolesterolnya susah dikontrol, ya nggak normal gitu ya, kadarnya nggak normal, komposisinya nggak normal, kemudian juga udah punya masalah mungkin pernah kena serangan stroke ya, ingin kondisinya cepat normal, ataupun mereka yang udah punya jantung koroner tapi udah mau diring masih mikir-mikir, coba deh kenapa kita nggak pakai saripati buah-buahan yang memang memberi kesempatan kepada tubuh kita untuk memperbaiki fungsinya secara normal, dan tubuh kita punya kecerdasan untuk memperbaikinya Bapak Ibu. Cuma ya tubuh kita butuh bahan baku Bapak Ibu. Nggak mungkin kalau kita itu udah kena penyakit jantung koroner tiap hari cuma makan nasi sama kerupuk sama garam gitu ya bisa sembuh, nggak mungkin Bapak Ibu. Mesti makanan yang bergizi dan mengandung antioksidan tingkat tinggi dan zat nutrisi yang disebut fitochemical, fitokimia yang memperbaiki fungsi tubuh kita. Nah, jadi ekstraksi ganda buah-buahan yang ini diantaranya adalah Morinda citrophila ekstrak, ya, kemudian juga ada Garcinia mangostana, kemudian ada ginseng, kemudian ada Centella asiatica dan sebagainya. Diproduksi tujuannya untuk ke Bapak Ibu, untuk memberi kekuatan kepada tubuh kita, menyembuhkan dirinya sendiri, kan dalamnya adalah salah satu alkaloid master enzim yang ada dalam Terazen. Dari apa? Dari fitonutrisi Morinda citrifolia yang diekstraksi ganda 2 kali dengan ekstraksi yang paten Jepang, Bapak Ibu ya. Sehingga tubuh kita itu mampu memperbaiki sel-selnya, meningkatkan imunitas tubuh, dan membongkar semua sampah-sampah di tubuh kita. Jadi ini banyak sekali ya penelitian tentang manfaat dari Morinda citrifolia yang ternyata mengandung proseronin, dan proseronin ini akan diubah menjadi seronin. Dan seronin ini adalah sarana bagi sel-sel kita untuk meregenerasi sel secara sempurna. Sebab itu bagi mereka yang punya masalah dengan penyakit di bawah ini banyak sekali ya, penyakit asma, tumor, diabetes, migrain dan sebagainya. Ini membantu sekali untuk memproses kesembuhannya secara optimal ya. Jadi kalau Anda sudah kenal Terazen, bagi mereka yang udah punya penyakit jantung, yang punya masalah jantung bocor, udah punya masalah penyakit diabetes tipe 2, diabetes tipe 3 gitu ya. Udah punya masalah dengan hipertensi, udah punya masalah imunitas rendah, kemudian udah punya masalah dengan sistem pencernaan, nggak usah kita takut dengan penyakit Bapak Ibu. Yang paling penting kita mesti punya keyakinan kita bisa sembuh dengan syarat kita harus jaga pola makan yang baik, gaya hidup yang baik, dan pola mental yang baik, karena tubuh kita itu suatu kesatuan holistik namanya body, mind, and soul. Dan konsumsi nutrisi yang optimal seperti Terazen ini rutin, karena ada protokolnya untuk tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kalau mereka yang punya masalah sakit liver, sakit jantung, sakit diabetes, sakit stroke gitu ya, nggak bisa konsumsi 1 hari berharap sembuh ya. Minimal protokol 3 bulan konsumsi rutin, 3 sebulan konsumsi rutin, cek kondisi kesehatan, bulan kedua cek lagi, bulan ketiga cek lagi. Begitu kita punya kapasitas kualitas kesehatan kita meningkat, kelelahan kronis kita berkurang, nyeri-nyeri dalam tubuh kita berkurang, gejala-gejala penyakit berkurang, itu salah satu parameter ya, sehingga tubuh kita bisa kembali meningkatkan kualitas kesehatan kembali normal gitu ya. Apalagi kita juga sama-sama tahu di sini kita bisa menggunakan suatu alat yang sangat luar biasa lagi, yaitu namanya iTeraCare Bapak Ibu. Nah, iTeraCare itu adalah salah satu sarana bagi tubuh kita itu untuk membongkar semua sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini ada suatu teknologi yang diciptakan oleh Profesor Yang Wenjun ya, di mana ada teknologinya suatu gelombang yang menghasilkan gelombang mirip dengan getaran gelombang di sel-sel tubuh kita.
Jadi sebenarnya sel tubuh kita itu adalah bagian terkecil yang dalam tubuh kita ya. Kurang lebih tubuh kita dibangun oleh 70 triliun sel. Jadi sel sama seperti kita, dia butuh makan, dia butuh BAB ya, dia bongkar semua sampah juga. Sel juga komunikasi antar sel, dia ngobrol sama sel-sel ya, berinteraksi, saling berkomunikasi. Dan sel juga meregenerasi atau membelah diri dengan cara membelah diri. Jadi sel itu harus dikasih getaran yang serupa. Dan kemudian getaran terahertz ini ternyata identik dengan getaran sel. Jadi sel yang sudah lemah itu sama seperti kita, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak bisa BAB, nggak bisa komunikasi antar sel ya. Kemudian juga sel itu juga makin lemah, seandainya membelah diri juga dicacat. Nah begitu diketarkan Bapak Ibu, sel-sel ini bisa dia punya reseptor itu membuka sehingga semua sampah itu bisa didetoks. Lalu sel ini tiba-tiba bisa menyerap nutrisi dan sel ini lama-lama kembali normal dan lama-lama sel ini juga mampu untuk membongkar semua sampah-sampah metabolisme dan lama-lama semua sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah kita itu bisa dibongkar. Jadi semua penyebab penyakit itu adalah penyumbatan dan semua penyumbatan itu terjadi karena terjadi inflamasi dan semua inflamasi itu terjadi karena gaya hidup kita yang salah, pola makan kita yang salah dan pola pikir mentalitas kita yang salah Bapak Ibu. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana caranya kita mengembalikan kualitas kesehatan kita kembali normal Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Nah, itu perlu usaha. Jadi, dengan adanya ITRA Care ini Bapak Ibu, dengan kita menginduksi gelombang ITRA Care ini rutin, kenapa paling optimal itu harus selain SOP ya, dari tangan, di kaki, di depan gitu ya, termasuknya di belakang, kenapa di tulang punggung? Karena di tulang punggung ini seperti spinal cord, itu berhubungan dengan semua sistem saraf yang ada di organ-organ tubuh kita. Jadi dia itu berhubungan dengan sistem dari organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, kemudian juga pankreas, kemudian juga lambung, sistem pencernaan, ginjal, semua organ-organ tubuh kita itu terhubung dengan sistem saraf yang ada di spinal cord ya, di tulang belakang ya, dari cervical 1 sampai cervical 7, thoracal 1 sampai thoracal 12, habis itu lumbar 1 sampai lumbar 5, sampai ke sakrum gitu ya, sampai ke sakral. Itu semuanya berhubungan dengan sistem organ kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita panaskan dan tiba-tiba kita menemukan suatu titik itu di bagian belakang kita itu rasanya tidak nyaman, berarti di situ ada sumbatan yang mesti kita teruskan untuk dibongkar. Jadi kalau kita panaskan misalnya di bagian tulang belakang, di bagian belikat gitu ya, di bagian belikat sebelah kiri kita, itu rasanya misalnya seperti terbakar. Berarti di situ ada masalah dengan jantung Bapak Ibu. Nah, begitu tidak nyaman jangan kita hentikan, kalau perlu diteruskan karena biasanya rasa kebakar itu tidak menyebabkan kebakaran betulan, itu cuma rasa sensasi akibat dari sumbatan gitu ya. Tapi bagi mereka yang punya masalah diabetik biasanya kurang sensitif karena biasanya peredaran darahnya kan kental ya. Sistem sarafnya juga udah tidak peka. Itu prosesnya agak lama. Jadi kalau kita terapi pakai ITRA Heart itu pun juga harus konsisten, persisten dan konsekuen. Tidak bisa sekarang saya diterapi, besoknya tidak. Saya konsumsi Terasen juga nggak bisa. Saya konsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Minggu depan baru konsumsi lagi. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu untuk menemukan kembali kesehatan kita yang sudah hilang. Jadi saya konsumsi Terasen ataupun terapi pakai ITRA Care itu harus konsisten setiap hari. Misalnya sudah punya masalah jantung bocor, ya 5 tetes hari 5 kali. Ya, kalau punya masalah kolesterol tinggi, 5 tetes hari 4 kali. Oke, jadi kenapa kolesterol saya tinggi? Mungkin bermasalah dengan liver, karena tadi saya cerita-cerita ya, penyebab kolesterol itu diproduksi tubuh 75%, yang produksi apa? Liver. Jadi selain kita konsumsi Terasen 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam, lalu titik mana yang mesti kita panaskan? Titik bagian liver, karena disitulah pusat pembentukan kolesterol, Bapak Ibu. Jadi kalau udah punya masalah kolesterol tinggi, di mana titiknya? Di bagian liver ya. Nanti kita cari di sini ya, di tetok punggung kita mana bagian liver itu kita panaskan. Biasanya kalau dipanaskan rasanya tidak nyaman, nah di situ ada masalah dengan liver ya, sehingga produksi kolesterolnya tidak normal. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kita harus konsisten untuk melancarkan peredaran darah kita. Kita juga rutin olahraga, pola makan kita mesti pola makan yang baik dan benar. Hindari semua makanan siap saji, makanan instan, makanan yang banyak bahan pengawet.
makanan yang banyak pengental, pelembut, pengemulsi, dan sebagainya, banyak bahan kimianya, Bapak Ibu. Makanan yang banyak trans fat itu harus dihindari. Jadi kalau bisa kita rajin-rajin makan buah-buahan dan sayur-sayuran segar rutin tiap hari ya. Kalau bisa kita juga pola makan diatur, karena bagi mereka yang sehat itu bukan sekedar makanannya, jam makan itu harus tetap. Jadi kalau pagi misalnya saya biasa makan jam 8 pagi, ya besok jam 8 pagi, nggak boleh jam 10, nggak boleh jam 12. Orang yang punya masalah pencernaan itu kadang-kadang makan jam 8 pagi, besok makan jam 12, besok nggak makan, kadang-kadang makan lagi jam 7. Nggak beraturan itu penyebab kerusakan di sistem pencernaan. Jadi pola makan itu penting. Makan harus tepat waktu, sesuai dengan waktu yang tubuh kita kenal, dan cara makan juga harus dikunyahnya lembut, sehingga pencernaan kita tidak kerja berat gitu ya. Dan makanan yang dimakan mesti makanan yang terbaik, dan kita konsumsi nutrisi yang kaya dengan antioksidan seperti terasen itu, apalagi rajin di blow rutin Bapak Ibu ya. Dengan kita rajin ngeblow rutin, otomatis peredaran darah kita lancar, lama-lama kita bisa menemukan kembali kesehatan kita yang mungkin sudah hilang dari diri kita. Dan kesehatan itulah sesuatu yang sangat mahal, tapi kita tahu bahwa itu sangat mahal kalau sudah kehilangan. Kalau belum kehilangan ya nggak tahu deh kalau itu mahal ya. Tapi begitu kehilangan, sudah divonis, Anda mesti bypass, ya mau nggak mau ya dilakukan. Ya Anda mesti operasi otak, mau nggak mau dilakukan, karena udah nggak ada pilihan lain. Itu yang harus kita hindari, karena lebih baik kita melakukan kesehatan secara preventif dibandingkan kuratif. Oke, mungkin begitu saja Bapak Ibu informasi saya yang membahas tentang kolesterol. Moga-moga memberi tambahan informasi, tambahan pengetahuan buat kita-kita bersama, sehingga kita lebih peduli bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab dokter, bukan tanggung jawab orang tua kita, bukan tanggung jawab pasangan kita, tanggung jawab diri kita sendiri. Dan kita mesti belajar tentang bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, karena kita bisa berbagi kesehatan kepada banyak orang kalau kita tahu tentang knowledge-nya. Oke, mungkin sekian saja informasi dari saya. Terima kasih atas segala waktu luang Bapak Ibu yang berkenan mendengarkan informasi saya. Saya kembalikan lagi kepada co-host kita Bapak Andreas yang sangat menolong saya pada hari ini. Oke, selamat malam Pak Andreas. Saya kembalikan kepada Pak Andreas. Malam Pak Nyoto. Pak Nyoto nih ada yang mau nanya di chat nih Pak. Ya. Pertanyaannya, kalau kaki lumpuh bagaimana ya? Udah 12 tahun lewat. Ya, penyebab lumpuhnya apa dulu Bapak Ibu? Ya kan? Apakah karena polio, apakah karena trauma kecelakaan, atau apa, itu yang paling penting dulu ya. Karena selama dia punya sistem sarafnya masih bisa tersambung, ya bisa disembuhkan Bapak Ibu. Cuma kalau misalnya karena faktor kelumpuhannya karena ada saraf kejepit gitu ya misalnya ya, itu sangat bisa sekali diperbaiki, disembuhkan selama sistem sarafnya yang menghubungkan antara ke kaki yang melalui ke spinal cord itu sampai ke otak masih nyambung. Kalau sudah tidak nyambung ya kita nggak bisa cerita lagi Bapak Ibu ya, bahwa itu bisa kembali normal. Contohnya kalau seperti kena polio Bapak Ibu ya, begitu dia sembuh total dari polionya dan sistem sarafnya kembali normal Bapak Ibu, banyak sekali orang itu sembuh, tapi karena jangka waktunya itu udah puluhan tahun, kadang-kadang kakinya itu udah atrofi sendiri, ototnya udah mengecil. Karena sudah mengecil, satu saat dia udah nggak bisa menyangga tulangnya, karena waktu dia itu mengalami kelumpuhan tidak dilatih. Termasuk orang yang kena kelumpuhan itu akibat stroke Bapak Ibu. Begitu sistem saraf dan otaknya itu kembali nyambung, tapi karena kakinya tidak pernah dilatih, yang kelumpuhan itu begitu sudah respon gitu ya, tidak dilatih lagi ya tidak bisa berfungsi secara optimal, karena kadang-kadang kakinya sudah mengecil. Jadi bagi mereka yang punya kelumpuhan, yang paling penting itu penyebabnya apa, selama sistem sarafnya masih bisa kembali untuk menyambung koneksi antara otak dengan ke kakinya, itu bisa kembali normal Bapak Ibu. Dan itu harus diusahakan seoptimal mungkin. Nah kalau kita cerita secara teori Itara Heart, kelumpuhan di kaki itu ada di lumbar 3. Jadi kita lihat ya di L3 kita, di spinal cord, lumbar 3, lumbar 4 itu berhubungan dengan kaki Bapak Ibu. Kalau kita tekan di titik itu dan kita terapi dengan iTracker dan konsumsi rutin, jika suatu saat peredaran darahnya kembali lancar, penyumbatannya kembali lancar, moga-moga itu bisa membantu. Dan itu harus dicoba untuk diterapi Bapak Ibu. Ini awalnya kecelakaan kerja dulunya Pak. Kemungkinan besar memang terkena di daerah lumbar 3-nya itu ya Pak Nyoto ya. Ya, kalau lumbar 3 itu berhubungan dengan sistem kaki. Ya, lumbar 3 itu ada di sebelah kiri dan kanan ya, tergantung kita kenanya
bermasalah di kaki sebelah kiri ya di lumbar 3 ya di sisi sebelah kiri yang mesti diinduksi gitu ya, diinduksi, dipijit, ditotok, dipanaskan rutin Bapak Ibu, termasuk ke kakinya segala gitu ya. Moga-moga kalau sistemnya itu sudah kembali nyambung, sinyalnya itu moga-moga kelumpuhannya bisa teratasi. Oke, mungkin terjawab ya Bapak Mas Nanti bisa Yanto. cari di Google lumbar 3 itu letaknya di mana gitu ya. Lumbar 3, lumbar 4 gitu, itu biasanya berhubungan dengan kaki. Oke, baik Pak Nyoto. Saya baca di kotaknya bahwa Terazen diproduksi di Indonesia. Setahu Yep. saya Terazen bahan baku yang teknologi katanya dari Jepang. Mungkin Ya, Pak betul. Nyoto mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang Bapak Ibu, kita ini kan yang paling penting produk ini biar bisa dapat izin Bapak Ibu ya. Jadi semuanya mesti dimaklon di dalam negeri Bapak Ibu ya. Termasuk beberapa macam suplemen-suplemen yang diimpor dari luar negeri itu kalau mau dapat izinnya lebih cepat, mau nggak mau diproduksi, dimaklonnya di dalam negeri. Walaupun bahan bakunya memang mau nggak mau dari luar negeri karena mungkin secara teknologi belum bisa ya. Di Indonesia ini banyak sekali Bapak Ibu suplemen-suplemen yang bentuknya serbuk, bentuknya cairan, bentuk apapun. Sesuatu yang dari luar negeri itu kan biasanya kodenya ML ya, makanan luar gitu ya. Sama MD, makanan dalam. Nah itu hanya agar mempercepat proses perizinannya Bapak Ibu kalau diproduksi di maklon di dalam negeri. Itu aja ya. Tapi secara teknologi itu memang teknologi luar negeri yang bisa menciptakan ekstraksi ganda dengan kondisi dingin gitu ya. Kalau dalam negeri mungkin cuma dipakai kompor Bapak Ibu ekstraksinya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Ada lagi nih Pak, pertanyaannya Pak. Lalu apakah Terazen dapat menyembuhkan hepatitis B? Oke, jadi kita mesti tahu dulu ya, penyebab hepatitis B itu kan infeksi hati, disebabkan oleh virus yang namanya hepatitis B ya. Biasanya sih kalau zaman sekarang itu udah banyak vaksin lah ya untuk masalah hepatitis B ini. Cuma hepatitis A maupun hepatitis B ini sebenarnya adalah penyakit hepatitis yang lebih mudah diatasi dibandingkan hepatitis C, apalagi sudah mengarah ke sirosis Bapak Ibu. Jadi hepatitis B ini karena sifatnya dia itu laten ya, kalau kita mampu meningkatkan kualitas kesehatan kita dan memberi nutrisi yang terbaik buat liver, lama-lama virus hepatitis B ini kalah ya, dia minggir tapi dia benar-benar tidak apa namanya itu dia cuma menutup diri aja, tidak bereplikasi maksud saya, tidak multiplikasi. Jadi suatu saat kita kecapean, kita kelelahan, kurang nutrisi, kita stres, itu hepatitis B-nya kadang-kadang bisa muncul lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ingin benar-benar total Bapak Ibu, ya kita ganti pola makan yang baik Bapak Ibu. Kemudian konsumsi terasennya itu rutin. Dan kalau kita lihat secara kandungan bahan baku Bapak Ibu, di dalam terasen ini ada suatu buah yang namanya Morinda citrifolia fructus. Itu sangat terkenal sekali dengan kandungan prozeroninnya, damna cantel dan skopolotin. Itu sangat efektif sekali buat hepatoprotektor. Hepatoprotektor itu artinya suatu nutrisi yang mampu untuk melindungi liver kita agar tidak terserang dari patogen seperti virus hepatitis B ini Bapak Ibu. Nah bagi mereka yang sudah kena masalah virus hepatitis B ini ya, kita harus sama-sama tahu bahwa organ tubuh kita yang tidak punya sistem saraf adalah liver Bapak Ibu. Jadi liver itu kalau kita sakit itu nggak ada sinyalnya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tiba-tiba kelelahan kronis, tubuh kita demam, kemudian kita juga kuning di kuku, di mata, ya, nafsu makan nggak ada, lidah kita putih, jangan-jangan kena hepatitis gitu Bapak Ibu ya. Coba kalau kita kenapnya ke jantung, itu gejalanya jelas karena jantung ada saraf, nyeri-nyeri di dada gitu ya. Kalau ginjal sakit di pinggang kan ada sinyalnya, tapi kalau hepatitis itu karena nggak ada sinyalnya kita mesti waspada. Takutnya tiba-tiba multiplikasi virusnya udah banyak, takutnya nanti lari ke hepatitis C jadi sirosis. Kalau sirosis sudah pengerasan liver, sistem di dalam tubuh kita udah rusak Bapak Ibu ya. Jadi sangat bagus konsumsi terazen bagi mereka yang pingin livernya itu sehat, livernya itu bisa didetoks, livernya itu bisa normal ya, karena semua sistem metabolisme kita, bahan kimiawi, pabrikasi kimiawi yang mensintesa senyawa ciptaan lah menurut saya itu adanya di liver, fungsinya sangat penting sekali. Termasuk liver juga sebagai alat untuk pengontrol tekanan darah. Jadi pengontrol tekanan darah itu bukan sekedar ginjal ya, termasuk liver Bapak Ibu. Termasuk liver itu memproduksi insulin growth factor 1 untuk masalah regulasi gula darah kita Bapak Ibu.
Jadi banyak sekali fungsi liver ya. Jadi buat mereka yang pengen punya liver bagus, ya haruslah konsumsi Terasen rutin gitu ya. Izin tanya untuk arteri jantung yang sudah tersumbat 96% dan divonis untuk bypass, tapi belum dilakukan. Masih bisa Pak untuk ditanganin supaya kembali normal. Ya, ini kalau bisa ya Bapak Ibu, kalau punya masalah dengan sumbatan pembuluh darah jantung sampai 96%, kalau bisa kita itu harus pola makan juga harus dijaga ketat Bapak Ibu. Dan konsumsi terasennya itu juga nggak bisa sebentar Bapak Ibu. Kalau perlu ya langsung beli paket yang 6 botol itu ya. 5 semprot pagi, 5 semprot siang, 5 semprot sore, 5 semprot malam. Kalau perlu sehari 5 semprot. Nah Bapak Ibu, kenapa saya optimis ya? Apalagi ditambah dengan kita terapi ITRK rutin di bagian punggung gitu ya, yang ada di titik jantung. Titik jantung itu ada di belikat sebelah kiri Bapak Ibu. Nah begitu kita panaskan itu rasanya tidak nyaman, ya kita mesti sering panaskan di daerah situ Bapak Ibu. Dan kita mesti punya keyakinan yang kuat bahwa mereka yang udah punya masalah sumbatan sebesar itu pun, tubuh kita punya kecerdasan untuk membangun jalan-jalan kecil Bapak Ibu. Jadi ini jantung ya, bagi mereka yang udah punya sumbatan 97%, bukan berarti tubuh kita nggak punya solusi untuk membuat jalur peredaran darah baru, walaupun kecil-kecil, tapi banyak untuk melampaui penyumbatan itu Bapak Ibu. Dan yang menarik di Terasen ini sebenarnya ada suatu zat yang disebut nitrit oksida. Nanti suatu saat saya jelaskan tentang nitrit oksida ya Bapak Ibu. Nitrit oksida ini sangat efektif sekali untuk dilatasi vaskular, jadi melebarkan pembuluh darah. Kita ada teman yang kebetulan kalau dia kena serangan jantung gitu ya, dia langsung cari Terasen ini Bapak Ibu, langsung dia semprot di bawah lidah itu sampai pelebaran pembuluh darahnya itu, kan pembuluh darah kita kalau udah lebar, melentur, itu otomatis oksigen dan nutrisi yang ke jantung kembali normal Bapak Ibu. Ya dia begitu udah nyaman, kadang-kadang kabur dari rumah sakit Bapak Ibu. Tapi itu sesuatu yang kurang bagus kalau gaya hidup dia, pola hidup dia nggak berubah gitu ya. Jadi saya optimis sekali Bapak Ibu, kalau kita ingin sehat, tubuh kita punya kecerdasan untuk kembali sehat Bapak Ibu, tapi tidak bisa protokolnya 1 minggu 2 minggu. Dan memang kalau dipikir, wah kalau beli 6 botol, kemudian beli alat Terasen, harganya mahal juga, tapi lebih mahal bypass jantung Bapak Ibu ya. Dan kalau bisa kita itu harus jaga pola tidur kita, harus tepat waktu, pikiran yang paling penting Bapak Ibu, karena pikiran itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Kita jangan khawatir, jangan stres, kita mesti pasrah, mesti yakin bahwa kita bisa kembali normal, dan konsumsi Terasennya itu rutin Bapak Ibu, dan itu prosesnya kurang lebih bisa 3 bulan. Ini kebetulan saya punya teman seorang dokter ya, kalau nanti ketemu muka saya bisa kasih tahu nama dokternya ya, kalau di sini saya belum berani karena saya belum izin sama beliau. Dia juga sama divonis kena penyakit jantung koroner di umur 50 tahun. Lalu dia itu harus bypass Bapak Ibu. Dan dia tahu kalau penyakit jantung itu udah mesti bypass berarti bukan hanya itu saja yang bermasalah. Sekitarnya juga pasti penyumbatannya sudah banyak. Nah solusinya apa jikalau dia tidak melulu pakai sistem cara medikal gitu ya. Kan dia seorang dokter. Ternyata dia belajar ilmu kesehatan di Jepang, dia rubah gaya hidupnya konsumsi makanan raw food Bapak Ibu. Raw food itu makanan mentah, jadi makanan yang dikonsumsi itu semua makanan yang serba mentah yang kaya dengan enzim. Jadi Bapak Ibu bisa cari buah-buahan yang sangat bagus untuk jantung dikonsumsi mentah. Tujuannya apa? Agar mampu membongkar plak-plak tubuh kita, apalagi rutin konsumsi Terasen, dan di terapi ITRK rutin Bapak Ibu. Karena gini ya, semua sistem titik-titik di jantung itu tidak melulu di tulang punggung, walaupun utamanya tulang punggung. Jadi tulang punggung kita itu di spinal cord itu sama seperti jaring laba-laba. Kita sentuh di titik ini, di titik yang lain itu akan bergetar. Demikian pula begitu kita di titik di bagian titik yang berhubungan dengan refleksi jantung, itu otomatis mampu membongkar semua sistem penyumbatan yang ada di jantung. Cuma itu makan waktu mesti rutin tiap hari minimal kalau saran saya sih sehari 2 kali ya di terapi ITRK konsumsi Terasen rutin, nanti kelihatan dari kualitas kesehatan kita ya. Mungkin jalan kita tadi berapa meter itu sudah nggak kuat ya. Lama-lama kita bisa jalan jarak jauh, bisa aktivitas lagi. Napas kita juga lebih bagus, detak jantung kita menjadi normal. Tapi yang bisa merasakan adalah diri kita sendiri kalau kita mau melaluinya dengan cara berusaha untuk terapi rutin Bapak Ibu. Jadi jangan pesimis ya, walaupun Anda punya sumbatan 96%, asal Anda yakin dan Anda berusaha, Anda pasti bisa. Yang penting semuanya itu mesti secara komprehensif gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke Pak. Pak, mohon pencerahan. Pasien saya awalnya saraf kejepit.
Tapi sekarang jadi nggak bisa duduk dengan tegak karena tulang belakangnya seperti menonjol keluar, Pak. Apakah ini masih bisa disembuhkan? Ya, sebenarnya saraf kejepitnya di bagian mana dulu Bapak Ibu ya? Kadang-kadang itu disebut dislokasi Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar Hmm. saraf kejepit, tapi di dalam kita punya ruas tulang belakang itu ada cincinnya Bapak Ibu. Yang dikhawatirkan itu dislokasi ataupun bergeser Bapak Ibu ya. Sebenarnya selain dipanaskan, di bagian yang bergeser itu mesti ditekan atau diluruskan kembali, ditarik Bapak Ibu, agar dia punya posisi ruasnya itu kembali masuk cincinnya itu Bapak Ibu. Karena antara tiap ruas tulang belakang itu ada anulusnya, ada cincinnya Bapak Ibu. Nah itu posisinya itu yang dislokasi itu mesti kembali ke tempat posisi semula. Nah Hmm. dengan cara apa Bapak Ibu? Ya mesti distraksi, dipanaskan, ditekan di bagian yang distraksi tersebut. Kalau sudah posisinya kembali normal, ya saraf kejepitnya lama-lama juga kembali normal karena sudah tidak ada inflamasi atau peradangan di daerah tersebut Bapak Ibu. Dan peredaran darahnya kembali normal dan tidak membebani sistem saraf perifer maupun saraf yang lain-lainnya gitu ya. Ada lagi tadi bengkak jantung ya, boleh deh saya jawab pertanyaan ini ya. Iya. Nah, penyakit bengkak jantung itu sebenarnya kadang-kadang penyakit sekunder Bapak Ibu ya, bukan penyakit primer. Penyebabnya apa? Biasanya kekentalan darah. Begitu jantung kita mau memompa darah itu begitu berat, lama-lama jantungnya jadi membengkak. Nah, kekentalan darah itu bisa karena diabetik ya, penyakit diabetes. Semakin tinggi kadar gula darah kita makin kental, jantung kerjanya makin berat. Begitu jantung kerjanya makin berat, dia seperti ikut bodybuilding lama-lama membesar. Begitu membesar, dia punya katup atau dudukannya itu sudah nggak tepat karena kan membesar ya. Jadi katup jantung kita itu ada katup ya. Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan itu ada katup-katupnya menghubungkan itu, dia membesar sehingga dudukan katupnya tidak klop lagi, dia bocor Bapak Ibu. Nah karena bocor itulah disebut jantung bocor, jadi akibatnya kita punya kapasitas itu jadi kemampuannya berkurang, kita punya bergerak susah, susah karena energinya nggak ada, karena jantung kita oksigennya nggak optimal karena sudah bocor Bapak Ibu. Memang kalau kita cerita bisakah? Sebenarnya selama kita mau berusaha Bapak Ibu menjaga gaya hidup, pola hidup dan pola makan kita, konsumsi terasen di titik-titik jantung dan konsumsi terazen ya kalau bisa 5 semprot sehari minimal 5 kali, dan Anda lakukan 1 bulan kemudian kalau bisa ketemu saya lagi di acara seperti ini, dan saya ingin Anda bersaksi Bapak Ibu karena saya yakin sekali kalau Anda punya masalah bengkak jantung, begitu penyakit primer Anda teratasi ya, misalnya kadar gula darah Anda menjadi normal, tekanan darah Anda menjadi normal, kentaran darah Anda menjadi normal, moga-moga bengkak jantungnya itu walaupun secara medis katanya nggak bisa nutup lagi, itu akan membaik Bapak Ibu. Selama kita memberi nutrisi yang terbaik buat tubuh kita. Jadi pola makan juga pola makan yang baik ya, jangan sampai kita konsumsi trans fat seperti yang saya ceritakan lagi. Ya, udah punya masalah jantung, bengkak jantung, makan sate kambing, makan duren, ya kan, minum rokoknya nggak putus-putus, itu nggak menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Jadi pola makan mesti baik dan kita mesti punya keyakinan kita bisa sembuh. Konsumsi terasin secara rutin dan diterapi ITERA di bagian titik-titik jantung dan seluruh spinal cord dan di mana di bagian apapun di blow itu ya, dengan itu rutin pagi dan sore, moga-moga bisa kembali normal Bapak Ibu. Dan itu harus yakin Bapak Ibu dan harus dilakukan karena saya ingin mereka yang punya masalah kesehatan itu keluar dari masalah kesehatannya dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu aja Pak Andreas yang bisa saya berbagi pada hari ini. Sekali Siap. lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang berkenan untuk hadir. Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih yang sudah pada datang malam ini ya, Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Zoom selanjutnya, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Malam.